Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Wadda ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang oleh Allah juga diabadikan dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dinamakan sebagai imaman linnas, pemimpinnya umat manusia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalani aneka macam problematika kehidupan sebagai resiko dakwah yang Allah bebankan kepadanya. Dia tidak pernah mengeluh, tak pernah sedikit pun membantah. Apa yang Allah perintahkan kepadanya, sekalipun berisiko tinggi, nyawa jadi taruhan, senantiasa dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim dari keturunannya banyak melahirkan juga
nabi dan rasul. Tetapi di kemudian hari ada juga sekelompok orang yang mengaku-ngaku sangat dekat hubungannya dengan Ibrahim alaihissalam. Tetapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku bahwa dia orang yang taat kepada ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim dan juga nabi-nabi keturunan beliau. Ayat 68 Surah Ali Imran. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang yang benar-benar mengikutinya. Wahadan nabi, dan juga nabi ini, yang dimaksud nabi ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau juga keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari garis Ismail alaihissalam. Walladzina amanu. Orang yang paling dekat pula dengan Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menutup, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah penolong dan pelindung orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ayat ini ditutup dengan wallahu waliyul mu'minin. Allah penolong dan pelindung orang-orang yang beriman. Maka bisa difahami bahwa orang-orang yang dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang tentu akan mendapatkan rintangan-rintangan di dalam kehidupannya. Dia akan menemukan onak duri kehidupan. Sebagaimana pula yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pula yang pernah dialami oleh orang-orang yang mengikutinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pula yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seluruh manusia pada saat itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, tetapi ketika dia mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia pada berbalik mendustakannya. Ada tindakan-tindakan demonstratif yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seperti yang Allah nyatakan, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah penolong dan pelindung orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman di kemudian hari yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu
mereka pun juga menghadapi ujian-ujian dalam praktek keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu akan dibiarkan oleh Allah dia mengatakan bahwa dia beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladhina min qablikum. Padahal Allah nyatakan orang-orang sebelum kamu sungguh mereka itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati, ujian ini fungsinya adalah satu, untuk benar-benar mengetahui agama Allah, mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya sebatas pengakuan semata. Yang kedua, ujian ini untuk meningkatkan derajat kemuliaan seseorang. Sebab kalau dia lulus ujian, itu artinya imannya semakin meningkat. Meningkat keimanan itu berarti bahwa meningkat kemuliaan yang Allah akan berikan kepadanya. Ujian ini adalah untuk mengukuhkan dan mengokohkan keimanan seseorang. Jadi, ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Tak bisa seseorang menghindari ujian-ujian itu. Bahkan, orang-orang kafir pun juga mendapatkan ujian. Cuma mereka itu tentu tidak lulus dalam ujian kebenaran. Sementara ya, mereka ini tentu larut di dalam mengikuti hawa nafsu mereka. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Sangat menginginkan sekelompok dari ahli kitab itu sekiranya mereka bisa menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi tiadalah yang mereka sesatkan kecuali kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak merasakannya. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya, itu berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah bin Yaman, dan Ammar bin Yasir. Mereka bertiga ini hina da'ahumul Yahud min Bani Nadir, diajak oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir wa Quraidah, dan juga Quraidah wa Bani Qainuqa, dan juga Bani Qainuqa, ila dinihim. Mereka diajak, dibujuk untuk mengikuti agama mereka Yahudi. Tentu tiga sahabat ini bukan manusia biasa. Artinya kelasnya bukan kelas ekonomi. Tiga sahabat ini terkenal orang-orang yang punya kualitas iman yang bagus. Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir. Orang-orang Ammar bin Yasir
sahabat Rasulullah yang termasuk banyak melakukan pengorbanan dalam mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sahabat bertiga ini bukan manusia kelas biasa. Mereka sahabat kelas atas. Tetapi orang Yahudi masih juga dengan segala pesonanya berusaha mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Para hadirin yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang ini, ya, banyaknya orang-orang yang karena pesona duniawi sehingga berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iming-iming duniawi sehingga berani menghina syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sebuah masalah besar. Ya, masalah besar. Karena iman itu tidak bisa dipermain-mainkan. Di sore hari dia beriman, kemudian di pagi harinya dia kufur, atau di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia kufur. Seperti yang diingatkan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis sahih, badiru bil a'malis salihati. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian melakukan amal-amal saleh. Fasatakunu fitanun kaqat'il lailil muzlimah. Karena satu saat akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Para hadirin yang dirahmati Allah, potongan malam yang gelap gulita. Artinya yang namanya potongan malam gelap gulita, pada saat itu gelap, tetapi tentu kegelapannya tidak abadi. Sesegera mungkin dia akan beralih, akan terbit fajar, dan fajar ini akan menerangi. Terjadi fitnah, kata Rasulullah, seperti potongan malam gelap gulita. Rasulullah melanjutkan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumshi kafira. Di pagi hari seorang laki-laki dia beriman, di sore harinya dia kufur. Wa yumshi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau sebaliknya, di waktu sorenya dia beriman, tetapi ketika pagi menjelang, yang nampak adalah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, tentu kita pernah melihat, kita pernah mendengar ada orang ketika ekonominya biasa-biasa saja, dia cukup taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin salatnya. Tapi ketika Allah mengujinya, ekonominya semakin naik. Dia semakin sibuk mengurus urusan dunianya, maka salatnya semakin jarang, salatnya semakin keteter, zikirnya sudah tidak terkontrol, karena yang ada dalam ingatan dan lidahnya adalah pekerjaannya. Berapa banyak orang yang dulu ketika dia dalam status sosialnya manusia biasa-biasa saja, dia masih bagus. Pergaulannya sehari-hari masih bagus, akrab. Tapi ketika dia mendapatkan kedudukan, dia menjadi pejabat,
mulai keakuannya menonjol. Kalau bukan saya, keakuannya yang menonjol. Inilah makna dari yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya istiqomah itu tentu tidak mudah. Istiqomah juga itu adalah sebuah keniscayaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, akan ada orang luar yang senantiasa memonitoring orang-orang yang beriman. Mereka tentu tidak senang dengan ketaatan orang-orang yang beriman tadi. Sehingga orang-orang luar ini berupaya untuk mengalihkan orang yang beriman ini ditawarkan dengan duniawi dan disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga hubungannya dengan Allah semakin berkurang, renggang, bahkan mungkin hilang. Ini yang Allah ingatkan di ayat ke-69. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Sangat menginginkan sekelompok dari ahli kitab. Lau yudillunakum. Sekiranya mereka bisa menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetapi bagi orang yang beriman, tentu hal itu tidak akan pernah mempan. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian itu menyaksikannya? Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyatakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu mereka yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Nabi Musa alaihissalam maupun Nabiullah Isa alaihissalam, mereka berdua sejak dari dahulu kala sudah mengingatkan kepada Bani Israel bahwa di kemudian hari nanti akan lahir, akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Tentu informasi ini bermakna bahwa kalian wahai ahli kitab, ikuti nabi yang terakhir itu, karena dia penerus dari ajaran Allah ini. Surah As-Saff. Para hadirin yang dirahmati Allah. Di sana berturut-turut Allah menjelaskan, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kamu selalu mengganggu dan menyakiti aku? Padahal kalian tahu bahwa aku ini utusan Allah, Rasulullah yang diutus kepada kalian. Selanjutnya Allah menyatakan falamma zagu azagallahu qulubahum.
tatkala mereka itu menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam, maka Allah pun membuat hati mereka menyimpang. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Apa itu fasik? Dia tahu bahwa ini benar, tetapi dia tidak lakukan. Dia tahu bahwa ini salah, tapi yang salah dilakukan. Itulah fasik. Semakin banyak dan semakin dahsyat penyimpangan seseorang dari kebenaran, maka tentu kadar kefasikannya semakin tinggi. Karenanya fasik itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kufur. Di ayat berikutnya Allah juga menjelaskan, wa idz qala Isa bin Maryam, ketika Isa anaknya Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini hanya terbatas Rasul Allah yang diutus untuk kalian. Rasul Allah yang diutus untuk kalian saja, wahai Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadai, saya membenarkan kitab yang terdahulu, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan juga saya memberi kabar gembira bahwa di kemudian hari akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Artinya jemaah sekalian, informasi ini menunjukkan bahwa kalian ikuti nabi yang terakhir itu nanti jika kalian mendapatinya. Itulah sebabnya paman Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal, ketika dia yakin dengan tanda-tanda nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah pulang dari Gua Hira, Rasulullah sakit, menggigil, lantas oleh istri yang tercinta Khadijah diselimuti. Setelah itu dia keluar, pamannya yang notabene ahli kitab, dia bertanya kepada ponaannya Khadijah, bagaimana suamimu itu, wahai Khadijah? Khadijah menjawab, paman, dia lagi sakit menggigil, itu sebabnya saya selimuti. Selanjutnya Waraqah menyatakan, wahai Khadijah, rawat baik-baik suamimu. Sesungguhnya dia itu calon nabi. Demi Allah, jika sekiranya Allah memberi saya umur panjang, dan pada saat itu saya mendapati dia sudah resmi diangkat, sudah resmi menjadi nabi dan rasul, maka saya akan berdiri di barisan terdepan mengimani beliau. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal, ahli kitab yang membaca kitabnya dengan baik. Dia faham tentang ciri-ciri nubuah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum sempat berbaiat, karena lebih dulu dia dipanggil, lebih dulu dia meninggal sebelum resminya Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Padahal ciri-ciri kenabian Muhammad itu dijelaskan di dalam kitab suci kalian. Itu sebabnya Allah menyatakan wa antum tashhadun.
Kalian menyaksikan karena kalian membaca kitab suci kalian. Selanjutnya di ayat 71. Allah nyatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian suka gemar mencampur aduk yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil? Kalian campur adukkan. Itu kegemaran kalian. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian kalian gemar pula menyembunyikan yang hak, yang benar. Padahal kalian tahu ini adalah hak. Jadi ada dua karakteristik kalian, wahai ahli kitab. Yang pertama, kalian gemar mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalian gemar mencampur adukkan yang benar dengan yang salah. Karakter yang kedua adalah kalian suka menyembunyikan yang hak. Padahal kalian tahu inilah yang hak. Para hadirin yang dirahmati Allah. Iltibas, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Mereka mengimani nubuah Nabi mereka. Mereka mengimani kenabian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka juga mengingkari nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengingkarannya inilah yang disebut dengan batil. Mereka melakukan ibadah sesuai dengan syariat mereka masing-masing. Tapi mereka juga minum minuman keras. Mereka berjudi. Mereka mengharamkan makanan-makanan tertentu. Padahal makanan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan kegemaran mencampur aduk antara yang benar dan yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai sekarang masih ditemukan juga oknum-oknum yang seperti itu. Bahkan dalam tubuh umat Islam. Ada oknum muslim, sholat, ya, tapi dia juga berjudi. Ada oknum muslim, sholat, puasa, ya, tapi juga mengambil haknya orang lain. Korup. Ada oknum muslim, sholat, puasa, haji, ya. Tapi masih suka juga berbohong. Ini tentu berbahaya. Dan puncak bahaya itu adalah kalau sekiranya Allah berkuasa berkehendak, orang itu mati dalam keadaan dia melakukan kebatilan, maka itulah penilaian yang sesungguhnya orang itu di sisi Allah. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amalan itu dinilai oleh Allah dari yang terakhir. Dia mati setelah minum minuman keras. Dia mati setelah dia berzina. Dia mati setelah dia korupsi. Maka itulah penilaiannya yang terakhir bagi dia. Dan yang lainnya tentu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, mari kita jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Semoga kita selalu berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam koridor bingkai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu.
Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga, pelihara, selamatkan diri kalian. Kemudian jaga, pelihara, selamatkan keluarga kalian dari segala hal yang bisa menyebabkan masuknya ke dalam neraka jahanam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.